Pemirsa, insert pagi nih, beberapa waktu yang lalu Shireen Sungkar ternyata sempat dilarikan ke UGD karena panas yang tinggi. Sang ibunda Fanny Bauti ini sempat takut dan juga khawatir karena Shireen Sungkar ini tidur, terus dibangunin terus nggak bisa bangun. Karena itu langsung dibawa ke rumah sakit. Namun saat ini katanya kondisinya Shireen juga sudah membaik dan pada saat itu sudah boleh langsung pulang. Jadi sudah kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari Fanny Bauti mengenai Shireen Sungkar. Silakan Tante. Beberapa hari lalu, Shireen Sungkar sempat masuk ruang unit gawat darurat sebuah rumah sakit. Shireen pun sempat diinfus oleh tim dokter karena mengalami panas yang cukup tinggi. Sempat muncul kekhawatiran dari Fanny Bauti, ibunda Shireen, kalau putrinya terkena demam berdarah. Namun setelah mendapat tindakan medis, dokter akhirnya menyatakan Shireen tidak mengalami sakit serius dan akhirnya diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Iya, sebenarnya sih cuman di UGD aja, cuman lama juga ya karena diinfus segala macam. Tante juga diteleponin, tante langsung datang ke sana. Jadi tante itu sih kata dokter coba pulang dulu karena kan baru semalam nih panasnya. Tante kan takutnya dia kan rentan banget sama demam berdarah ya kan. Nah kita takutnya apalagi musim hujan begini ya. Jadi tante suruh dia udah tinggal di rumah sakit. Nggak apa-apa, kayaknya udah agak enakan mah, udah diinfus kan gitu, terus dikasih vitamin apa gitu. Jadi pulanglah ke rumah gitu, pulang rumah. Cuman kata dokter kalau misalnya malam panas lagi kan dikasih obat panasnya kali ya, turun panasnya. Tapi pas sampai malam saya teleponin, udah mah kayaknya aku nggak panas lagi badannya. Jadinya ya udah nggak perlu dirawat lah gitu. Sebelum dimasukkan ke ruang UGD, Fanny sendiri mendapat laporan jika putrinya sulit sekali untuk dibangunkan dari tidurnya. Ketika itu Shireen pun terlihat sangat lemah dan kondisi itu tidak seperti biasanya. Fanny menduga perubahan fisik putrinya yang sangat drastis itu terjadi karena virus dan faktor kelelahan. Dia dari pagi tuh nggak bangun-bangun, tidur aja, katanya nggak kuat berdiri gitu. Nah baru itu juga pembantu juga ditelepon, baru dia naik ke atas. Wisnu juga nggak tahu. Wisnunya juga lagi kerja ya, pergi. Tiba-tiba pokoknya dia dari mulai habis obat subuh tuh dia tepar gitulah, badannya lemes gitu katanya. Kayaknya sih trombositnya turun gitu. Nah cuman kan kalau demam berdarah tuh bisa dilihatnya kan 3 hari ya. Nah baru semalam udah pulang dulu. Tapi kalau malamnya panas lagi harus balik lagi gitu. Cuman alhamdulillah sudah dikasih turun panas, dia panas. Mungkin virus aja kali ya, virus cuaca tuh jadinya dia drop gitu sama kecapean. Sebagai ibu, Fanny memang melihat kesibukan Shireen setelah memiliki 2 orang anak cukup padat. Sebut saja, selain mengurus kedua anaknya serta bekerja di panggung hiburan, Shireen juga masih membantu pekerjaan Zaskia Sungkar kakaknya. Selain kesibukan yang selalu mewarnai hari-hari Shireen, Fanny juga melihat kalau putrinya adalah tipe anak yang tidak terlalu memperhatikan kondisi kesehatan fisiknya. Selain dia ngurus bayi kan juga dia ada acara reguler di TV kan gitu ya, terus gitu ada juga dia kemarin tuh dia sibuk bantuin Zaskia. Dia sih orangnya nggak terlalu kalau sakit tuh nggak terlalu dirasa banget gitu. Udah tepar nggak bisa bangun baru deh telepon mamanya. Iya udah baik, cuman ini aja kali kemarin tuh kecapean, memang harus istirahat. Jadi istirahat ya mungkin. Tapi kalau nggak salah ya Senin atau Selasa udah mulai syuting lagi kan, syuting yang acara itu host itu di salah satu stasiun TV.
Kita doakan semoga Shiren cepat sembuh dan segera sehat ya. Baiklah, selanjutnya ini akan ada Georgino Abraham atau dikenal dengan Juno. Nah, ini adalah idola baru nih pemirsa. Laki-laki yang berusia hampir 22 tahun karena ulang tahunnya tuh 30 November bulan depan nih ya. Genap 22 tahun. Oke, kita akan melihat bagaimana sih perjalanan karir dari seorang Juno. Katanya nih, awalnya dia main sinetron gak dapat bayaran. Masa sih? Langsung saja, Juno, silakan cerita. Siapa yang tak mengenal Georgino Abraham? Namanya di dunia hiburan tanah air sudah mulai melambung sejak aktif membintangi beberapa judul sinetron. Namun siapa yang menyangka, bila sebelum terjun di dunia hiburan, cowok yang kerap disapa Juno ini mengaku bila ia justru memiliki keinginan menjadi seorang pemain bola sejak kecil. Lantas bagaimana cerita Juno hingga akhirnya bisa terjun ke dunia hiburan tanah air? Itu sebenarnya aku dulu nggak ada pikiran untuk masuk ke dunia entertainment ya. Karena aku dulu waktu masih kecil, aku punya cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola sebenarnya gitu. Aku udah tekunin banget sampai-sampai aku. Tapi emang dari kecil aku suka banget sama hiburan. Aku suka banget kalau lagi di sekolah ada acara-acara pentas, acara drama, acara apa kayak sekolah Got Talent apa. Aku selalu ikut. Aku selalu mau perform di depan teman-teman. Aku selalu pengen nunjukin, mengekspresikan apa yang aku bisa gitu. Itu aja sih gitu. Itu yang membuat aku kayak bangga banget gitu sama diri aku gitu kayak. Nah sampai-sampai aku juga tapi nggak pernah kepikiran untuk mau coba di dunia entertain sendiri kayak benar-benar masuk film atau belum pernah kepikiran ke sana. Sampai aku waktu itu lagi tinggal di Australia. Aku udah 4 tahun di sana. Aku liburan kembali gitu ke Jakarta. Terus ketemu sama papanya ini Randy Pangalila. Terus itu udah saudaranya papa aku gitu, udah kayak keluarga banget gitu. Dan dia bilang, Gino kenapa kamu nggak mau coba casting, coba-coba ini, nggak ada salahnya kan, mumpung kamu lagi liburan di Jakarta, daripada kamu liburan paling nggak kamu melakukan sesuatu hal yang positif, coba aja gitu kan. Oh ya udah nggak ada salahnya aku coba casting. Dan akhirnya aku tertarik sampai-sampai pas aku balik ke Australia, aku bilang sama papa mama aku pengen pindah ke Indonesia untuk coba. Mereka bilang, wah ini kamu jangan ngaco ya, ini kan kamu mungkin kayak apa membalik telapak tangan gampang gitu. Ini kan kita pindah negara dari Indonesia ke Australia untuk keluarga, untuk semua. Dan akhirnya dengan keinginan aku yang begitu keras untuk balik lagi ke Indonesia untuk mencoba dunia entertain yang di saat itu aku coba pasti belum tahu kan aku bakal sukses, apakah aku dapat kerjaan apa enggak. Tapi aku punya keinginan yang besar kayak ya udah kalau emang papa mama nggak pindah, biar aku sendiri aja nggak apa-apa. Aku pengen banget, harus pengen coba aku. Dengan beberapa judul film dan sinetron stripping yang sudah berhasil dikantongi, ditambah memiliki wajah tampan yang mampu meluluhkan hati kaum hawa ini, siapa yang menyangka bila Juno memiliki pengalaman kurang menyenangkan, di mana dirinya sempat tak mendapat bayaran atas kerja kerasnya saat berakting. Sempat aku dulu bermasalah juga sama ada salah satu. Bukan masalah sih, sampai aku nggak dibayar juga pernah gitu sama salah satu manajemen juga. Sempat aku enggak lah, sama sekali enggak seperti yang ya jadi aku udah kerjanya nggak dibayar, bukan karena aku minta honornya, tapi kayak wah, kejam juga ya, masih ada seperti ini, permainan seperti ini. Tapi ya menurut aku tuh proses, semua tuh proses. Ketika kita mau menjadi orang sukses, pasti kita banyak melewati rintangan-rintangan, pasti kita mau disikut orang, ini itu suatu hal yang normal di dalam pekerjaan gitu. Nggak hanya di entertain, di kerjaan manapun juga pasti ada seperti itu gitu. Jadi aku punya orang tua yang mensupport aku, yang memberikan aku apa ya,
kasih aku positif energi terus untuk ya udah nggak masalah, yang penting kamu belajar dari kesalahan seperti ini gitu aja sih. Terlepas dari pengalaman pahitnya kala itu, kini Juno tengah merasa bahagia mengingat sudah memiliki kekasih hati yang bernama Angela Panari. Bahkan wanita yang berhasil meluluhkan hatinya itu berada dalam satu pekerjaan yang sama, sehingga bisa mengerti dengan kesibukannya di dunia hiburan. Sekarang aku udah punya pacar, puji Tuhan. Cuman ya easy aja sih aku, orang pacaran ya layaknya anak muda. Pasti pengen punya pacar juga di umur-umur yang sekarang. Tapi itu sih, nggak, pernikahan belum sama sekali. Sama dunia entertain. Cinlok, oh aku sih sama dia bukan cinlok sih, sebelum judul ini udah menjalin hubungan. Cuman itu menghilangin kebetulan pasti, kayak karena ada seseorang yang mensupport aku juga gitu. Aku memberi dukungan juga buat dia. Tapi ya itu dia sih, pasti dengan adanya dia juga aku nggak lebih tenang, lebih nyaman aja sih. Ya, selanjutnya nih pemirsa, ada kabar bahagia dari Ivan Seventeen yang akan segera mengakhiri masa lajangnya. Kira-kira berapa persiapan yang sudah dilakukannya? Masih ada yang kurang-kurang apalagi, dan siapakah calon mempelai wanitanya? Berita akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi.